Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Istovia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan penempatan peranata komputer di unit kerja Biro Teknologi Informasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga pemeriksaan pemerintah di Indonesia yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan audit atas keuangan negara. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, BPK RI membawai Sekretariat Jenderal atau Sekjen, yang mana terbagi lagi menjadi beberapa unit kerja. Salah satunya Biro Teknologi Informasi atau bisa disebut Biro TI, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melayani, menjaga, membuat, dan mengembangkan dalam teknologi informasi, jaringan, maupun aplikasi yang dapat membantu operasional harian, dan juga tugas fungsi BPK itu sendiri. Pada Biro TI terbagi lagi menjadi 3 subbagian, yaitu subbagian pengembangan aplikasi, subbagian dukungan pemeriksaan dan manajemen kinerja teknologi informasi atau MKTI, dan subbagian operasional. Untuk pegawai di Biro TI BPK RI, untuk memaksimalkan kinerja pegawai, penting untuk dapat menempatkan pegawai peranata komputer ke tiap subbagian di Biro TI sesuai dengan keahlian minat dan pengalaman. Maka, penulis memilih metode Fuzzy Tsukamoto sebagai metode yang akan digunakan dalam pengembangan sistem pengambilan keputusan untuk menentukan penempatan peranata komputer sesuai keahliannya di unit kerja Biro TI BPK RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode Fuzzy Tsukamoto dalam pengembangan sistem pengambilan keputusan, yaitu untuk menentukan penempatan peranata komputer sesuai keahliannya di unit kerja Biro Teknologi Informasi BPK RI. Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada peranata komputer yang ada di unit kerja Biro Teknologi Informasi BPK RI. Tinjauan pustaka yang digunakan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Suhana Minahjaya, Wahyu Triyono, dan Muhammad Syaiful Nazar yang pada tahun 2022, yang merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Cirebon yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pengembangan Karir dan Promosi Jabatan Struktural dengan Metode Simple Additive Way atau SAW. Dalam penelitian ini, penulis membuat sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK dengan metode Simple Additive Way atau SAW yang akan memudahkan dan menghemat waktu dalam menyediakan rekomendasi nominasi ASN pada proses pengembangan karir dan promosi jabatan. Tinjauan pustaka yang peneliti ambil juga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurfadila, Riri Saifitri Lubis, dan Hendra Cipta pada tahun 2023, yaitu dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Seleksi Karyawan Baru dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui penerapan metode Fuzzy Tsukamoto dalam proses seleksi calon pegawai baru. Kelebihan metode Fuzzy Tsukamoto adalah bersifat intuitif dan dapat memberikan respon berdasarkan informasi yang tidak akurat dan ambigu. Pemeringkatan hasil pakar dan FAS Tsukamoto dibandingkan menggunakan rank Spearman. Ya, uji korelasi sebesar 0,818623 menunjukkan bahwa Fuzzy Tsukamoto telah menghasilkan solusi yang akurat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan mencarikan informasi dilakukan dengan menelaah jurnal, buletin, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kedua yaitu menggunakan penelitian lapangan atau field research, yaitu dengan melakukan observasi, melakukan pengamatan langsung ke unit kerja Biro TI BPK RI, dan melakukan wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan peranata komputer yang ada pada unit kerja BPK RI. Jadwal yang dilaksanakan pada penelitian itu yaitu 8 minggu. Dengan kegiatan mengumpulkan data 2 minggu, perencanaan sistem 3 minggu, pembuatan sistem 4 minggu, dan pengujian sistem 3 minggu. Selanjutnya perancangan sistem. Yang pertama adalah proses bisnis. Proses bisnis menggambarkan proses yang berjalan pada saat mendapatkan pegawai baru peranata komputer pada unit kerja Biro TI. Yaitu pertama, data pegawai baru peranata komputer ketika diterima oleh Biro TI, maka pejabat struktural Biro TI BPK RI melakukan rapat pembagian pegawai baru ke tiap subbagian. Kemudian, pejabat struktural Biro TI akan melakukan pembagian sesuai kebutuhan pegawai di tiap subbagian di Biro TI. Untuk perencanaan sistem yang direncanakan yaitu menggunakan flow map, yaitu peta alir adalah diagram yang berisi simbol-simbol linear mewakili alur dari sebuah sistem. Terlihat di sini flow map SPK
penempatan peranata komputer di Biro TI yaitu ada admin dan sistem, di mana admin akan menginput variabel dan sistem memproses, kemudian menampilkan output hasil proses perhitungan fuzzy. Selanjutnya, yaitu use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan perspektif pengguna sistem. Use case diagram terdiri atas diagram untuk use case dan aktor. Use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh aktor. Seperti use case ini, yaitu di mana ada admin yang memiliki peran untuk menginputkan variabel dan melihat hasil output hasil proses perhitungan fuzzy. Selanjutnya adalah desain sistem. Berikut perencanaan desain sistem pendukung keputusan untuk menentukan penempatan perangkat komputer di unit kerja Biro Teknologi Informasi dengan menggunakan metode fuzzy Tsukamoto. Di sebelah kiri adalah perencanaan desain sistem, dan sebelah kanan adalah implementasi desain sistem yang telah diterapkan. Selanjutnya pembahasan mengenai metode fuzzy Tsukamoto. Metode fuzzy Tsukamoto adalah metode di mana setiap aturan direpresentasikan dalam suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Hasil akhirnya diperoleh dengan melakukan defusifikasi rata-rata berbobot. Kelebihan dari metode fuzzy Tsukamoto yaitu bersifat intuitif dan dapat memberikan tanggapan berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Ada dua aturan yang digunakan sebagai berikut. Aturan pertama, jika X adalah A1 dan Y adalah B2, maka Z adalah C1. Aturan kedua, jika X adalah A2 dan Y adalah B1, maka Z adalah C2. Yang perlu dilakukan, pertama adalah dengan mencari fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan fuzzy dari setiap aturan, yaitu himpunan A1, B2, dan C1 dari aturan fuzzy aturan pertama dan himpunan A2, B2, dan C2 dari aturan fuzzy aturan kedua. Berikut adalah penggambaran metode fuzzy Tsukamoto. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai himpunan fuzzy. Himpunan input fuzzy. Pada penelitian ini, himpunan input fuzzy yaitu variabelnya ada minat dan kemampuan bahasa pemrograman, minat dan kemampuan big data, dan pengalaman kerja dalam bidang TI. Untuk himpunan fuzzy pada tiap variabel yaitu tidak berminat kurang berkemampuan, berminat dan berkemampuan, dengan domain 40 sampai 60, 40 sampai 80, 60 sampai 80. Dan pada pengalaman kerja dalam bidang TI dengan himpunan fuzzy kurang berpengalaman dengan domain 1 sampai 2, cukup berpengalaman dengan domain 1 sampai 4 dan sangat berpengalaman 2 sampai 4. Dengan himpunan output fuzzy yaitu variabelnya hasil penempatan dengan himpunan fuzzy operasional TI dan PSI atau Dukrik, di mana domain pada operasional TI adalah 0 sampai 70 dan PSI Dukrik dengan domain 70 sampai 100. Berikut penggambaran variabel minat dan kemampuan bahasa pemrograman dan minat pada kemampuan big data. Untuk rumusnya, dari kurva yang ada di gambar sebelumnya, maka didapatkan rumus seperti gambar di sini. Selanjutnya, ini merupakan variabel pengalaman kerja dalam bidang TI. Di sini terlihat perbedaan dari kurva kurang berpengalaman, cukup berpengalaman, dan sangat berpengalaman. Sehingga didapatkan rumus seperti ini. Selanjutnya untuk himpunan output juga didapatkan rumus untuk operasional TI dan PSI atau Dukrik, yang selanjutnya rumus akan digunakan untuk menghitung fuzzy Tsukamoto yang akan digunakan pada sistem pengambilan keputusan yang akan diimplementasikan. Dan berikut aturan-aturan atau rule pada fuzzy yang akan diterapkan. Di sini terdapat 27 aturan. Selanjutnya, berikut adalah data pegawai baru, peranata komputer di Biro TI, BPKRI yang akan ditentukan penempatan sebagiannya sesuai dengan minat, keahlian, dan riwayat pengalaman menggunakan metode fuzzy Tsukamoto. Di sini ada 6 pegawai dengan masing-masing nilai pada
kriteria minat dan kemampuan bahasa pemrograman, minat dan kemampuan big data, dan pengalaman kerja dalam bidang TI. Yang selanjutnya akan kita hitung menggunakan sistem pengambilan keputusan untuk mendapatkan keputusan di mana pegawai akan ditempatkan. Yang perlu dilakukan yaitu pertama fusifikasi, yaitu merupakan proses untuk mengubah masukan sistem yang mempunyai nilai tegas atau CRIPS menjadi himpunan fuzzy dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fuzzy. Pada tahap ini, data pegawai baru penata komputer diolah dengan menerapkan rumus fungsi keanggotaan sebelumnya telah dibuat untuk menghasilkan nilai mu atau derajat keanggotaan dari masing-masing himpunan input. Selanjutnya yaitu dilakukan difusifikasi, yaitu merupakan pengeluaran fusi yang diperoleh dari mesin inferensi menjadi nilai tegas atau CRIPS. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan persamaan rata-rata, pembuatan menggunakan metode rata-rata weight average, sehingga pada data pegawai baru setelah diketahui derajat keanggotaan pada tahap fusifikasi, selanjutnya akan dicari nilai A predikat dan nilai Z dari masing-masing rule. Nilai A predikat didapatkan dari nilai minimum dari himpunan input yang sesuai dengan rule yang sebelumnya telah ditetapkan pada basis aturan. Sementara itu, nilai Z didapatkan dari fungsi keanggotaan himpunan output, yang selanjutnya nilai akhir akan dihitung pada proses defusifikasi dengan menggunakan rumus seperti ini. Selanjutnya, mengapa saya menggunakan Excel sebagai sistem pengambilan keputusan, yaitu Excel adalah software spreadsheet yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengambilan keputusan, dan berikut alasan mengapa Excel dapat menjadi pilihan tepat untuk sistem pengambilan keputusan. Pertama, yaitu kemudahan penggunaan. Excel mudah dipelajari dan digunakan, bahkan bagi orang yang tidak memiliki latar belakang teknis. Yang kedua, fleksibilitas. Excel dapat digunakan untuk berbagai jenis pengambilan keputusan, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Tiga, kemampuan analisis. Excel memiliki berbagai fitur analisis data yang dapat membantu Anda dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, visualisasi data. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik dan tabel yang dapat membantu Anda dalam memahami data dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu integrasi dengan software lain. Excel dapat diintegrasikan dengan software lain seperti Microsoft Access untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Berikut demo dari sistem pengambilan keputusan yang saya implementasikan di Excel. Di sini dapat dilihat menggunakan perhitungan fuzzy logic Tsukamoto untuk menentukan keputusan pegawai mana yang akan ditempatkan. Perhitungan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan dan dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana pada pegawai pertama, yaitu dengan kemampuan bahasa pemrograman 74 dan kemampuan Big Data 85 dan pengalaman kerja dalam bidang TI 3 tahun, maka didapatkan derajat keanggotaan seperti ini dengan rumus Excel sesuai dengan rumus kurva dari perhitungan sebelumnya, dari perhitungan yang telah ditentukan. Mana tidak berminat, derajat keanggotaannya sesuai rumus, maka akan didapatkan derajat keanggotaan seperti ini. Kemudian dicari nilai derajat keanggotaan dari Z1 hingga Z27. Setelah ditemukan nilai dan derajat keanggotaan, maka akan ditemukan nilai Z akhir dari hasil rumus seperti ini. Yaitu ditemukan nilai Z akhir yaitu 95,95576 sekian, hingga kesimpulan penempatan pegawai yaitu di SI atau Dukri. Hal ini sama dengan perhitungan di pegawai 2, di mana pada pegawai 2 yaitu dengan kemampuan bahasa pemrograman 86, kemampuan Big Data 70, dan pengalaman kerja di bidang TI 2 tahun, didapatkan derajat keanggotaan seperti ini, dan dicari nilai Z1 hingga Z27, dan didapatkan Z akhir yaitu 95 dengan kesimpulan penempatan yaitu di PSI atau Dukri. Selanjutnya untuk pegawai 3, dengan bahasa pemrograman 49, kemampuan Big Data 73, dan pengalaman kerja di bidang TI 1 tahun, maka derajat keanggotaan yang didapat adalah seperti ini.
Dengan nilai Z1 hingga Z27 seperti ini, dengan Z akhir yaitu 44,775, sehingga kesimpulan penempatan yaitu di operasional TI. Hal itu sama dengan pegawai 4, yaitu dengan minat kemampuan bahasa pemrograman 78, kemampuan big data 58, dan pengalaman kerja di bidang TI 1 tahun, ditemukan derajat keanggotaannya yaitu seperti ini, dengan nilai Z1 hingga Z27 yaitu seperti ini, dengan derajat keanggotaan seperti ini, dan ditemukan akhirnya yaitu 53,1 sehingga kesimpulan penempatan kerja adalah operasional TI. Hal tersebut cara perhitungannya sama dengan pegawai 5 yaitu pada bahasa pemrograman 71, kemampuan big data 99, dan pengalaman kerja di bidang TI 2 tahun, maka ditemukan derajat keanggotaannya yaitu seperti ini. Hasil perhitungan derajat keanggotaan menggunakan fuzzy logic Tsukamoto. Dan nilai pada Z1 hingga Z27 adalah seperti ini, dan ditemui yaitu nilai Z akhir yaitu 95,2098 dengan kesimpulan penempatan kerja yaitu PSI atau Dukri. Selanjutnya pada pegawai 6, yaitu dengan kemampuan bahasa 85, Big Data 52, dan pengalaman kerja di bidang TI yaitu 1 tahun, maka derajat keanggotaan yang didapatkan adalah seperti ini, hingga didapatkan nilai diversifikasi pada Z1 hingga Z27 adalah seperti ini, dan mendapatkan nilai diversifikasi akhir yaitu 69,6, maka kesimpulan penempatan kerja adalah operasional TI. Rumus-rumus ini yang ada pada Excel berdasarkan dengan rumus-rumus yang didapatkan dan juga rule-rule telah ditentukan sebelumnya. Sekian demo dari saya. Dari hasil perhitungan menggunakan Excel pada sistem pengambilan keputusan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto, maka hasil diversifikasinya adalah seperti tabel ini. Dia dapat disimpulkan berdasarkan hasil diversifikasi dan himpunan output Fuji menggunakan metode Fuji Tsukamoto, yaitu seperti ini. Yaitu pegawai pertama dengan diversifikasi 95,96 penempatan PSI atau Dukrik, pegawai kedua dengan diversifikasi 95 penempatan PSI atau Dukrik, pegawai 3 dengan diversifikasi 44,78 maka penempatan adalah di operasional TI, pegawai 4 dengan diversifikasi 53,1 maka penempatan di operasional TI, pegawai 5 dengan diversifikasi 95,21 maka penempatan di PSI atau Dukrik, dan pegawai 6 yaitu dengan diversifikasi 69,6 maka penempatannya di operasional TI. Kesimpulannya yaitu pada tahap perencanaan sistem dibuat diagram-diagram seperti data flow diagram dan use case yang akan menjadi dasar pengembangan sistem. Dengan menginputkan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan dan menghasilkan output dari sistem yang telah dikembangkan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan mengenai metode pengambilan keputusan yang digunakan, yaitu menggunakan metode Fuji Tsukamoto, yang mana pada metode ini akan menghitung masing-masing kriteria dengan setara tanpa adanya pembobotan. Hasil keputusan juga dihitung berdasarkan basis aturan yang telah ditentukan, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dan sesuai yang dibutuhkan. Dan berikut referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.